Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, malam hari ini kita hadir di tempat ini memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pererat hubungan kita dengan Nabi Muhammad, dan Allah Ta'ala berikan hidayat kepada kita dengan berkat Nabi Muhammad, dan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita dengan berkat Nabi Muhammad, dan dibaguskan akhlak kita dengan berkat Nabi Muhammad, dan Allah Ta'ala berikan kedamaian, keamanan, ketentraman untuk negeri kita dengan berkat Nabi Muhammad. Sahabul bait insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala, dan segenap para masyayikh, para kiai, para ulama, para habaib dan tokoh masyarakat yang hadir tengah-tengah kita dari TNI maupun Polri, pemerintahan setempat, dan warga lingkungan dan masyarakat yang hadir, muslimin dan muslimat. InsyaAllah tidak kita keluar dari majelis ini melainkan dosa kita diampunkan, hajat kita dikabulkan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbagus akhlak kita dan hubungan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa in tuti'uh tahtadu. Kalau kalian mentaati sang Nabi, kalian akan mendapatkan hidayat. Turut kepada Nabi Muhammad, niscaya kalian akan berhasil. Niscaya kalian akan sukses. Niscaya kalian akan dapat hidayat. Pedagang yang sukses, yang taat kepada Nabi Muhammad, yang patuh kepada Nabi Muhammad, yang nurut kepada Nabi Muhammad. Pebisnis yang sukses demikian. Begitu juga dokter yang sukses, yang taat, yang patuh kepada Nabi Muhammad. Begitu juga tokoh politik yang sukses, yang taat, yang patuh kepada Nabi Muhammad. Taat kepada Nabi Muhammad, patuh kepada Rasulullah, nurut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengajarkan kita, jangan kita benci orang, jangan kita dengki kepada orang, jangan kita mengganggu orang lain dengan tangan kita ataupun juga dengan mulut kita. Jangan mencaci, jangan memaki, jangan mengkafirkan, jangan membid'ahkan. Mengkafirkan orang lain dan membid'ahkan orang adalah bid'ah. Membid'ahkan orang bid'ah, enggak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi enggak pernah membid'ahkan, bilang kepada muslim, kamu orang bid'ah. Enggak pernah dibilang begitu oleh Rasulullah. Membid'ah-bid'ahkan orang adalah bid'ah. Menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah haram. Mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah haram. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Jangan kamu berkata dengan lidah kebohonganmu, ini halal, ini haram, begitu seenak nafsunya. Orang yang melakukan hal yang demikian maka enggak bakal beruntung, enggak bakalan percaya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Ta'ala memberikan kemudahan bagi masyarakat, tidak mempersulit orang, membawa rahmat kasih sayang, bukan membawa kerusuhan, kekacauan dan kebencian di tengah-tengah masyarakat. Karenanya itu maulid Nabi Muhammad SAW, maulid Nabi Muhammad membawa rahmat, membawa kasih sayang. Maulid jangan dijadikan ajang untuk ngajak orang saling dengki, ngajak orang saling benci. Maulid Nabi, ajak orang ke Nabi Muhammad. Maulid ngajak orang untuk dekat kepada Allah, taat kepada Allah. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Yang taat kepada sang Rasul berarti dia telah taat, telah patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Allah Ta'ala jadikan Allah saking cintanya kepada Nabi Muhammad, dijadikan taat kepada Nabi adalah bentuk taat kepada Allah. Dengan mentaati Rasulullah, taat kepada Allah Ta'ala. Kalau betul kalian cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbunallah, harusnya kan dalam benak kita itu, kalau kalian cinta kepada Allah, taat kepada Allah, patuhi Allah. Tapi Allah bilang, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Baik, ikuti Rasulullah, niscaya kalian akan dicintai oleh Rasulullah. Enggak, balik lagi ke awal. Yuhibbukumullah. Cinta kepada Allah, taati Rasulullah. Kalau kalian taati Rasulullah, Allah cinta kepada kalian. Subhanallah. Di sini betapa hebat kedudukan Nabi Muhammad. Membawa hidayat bagi orang-orang yang kebingungan.
bingung, nggak tahu jalan. Ambil senternya Nabi Muhammad. Ambil senter kita itu, ambil energinya dari cahaya Nabi Muhammad. Bingung, kemana harus melangkah? Akan lautan yang gelap gulita. Karena gelap, perlu cahaya. Cahaya itu, senternya itu, baterainya itu, powernya dari Nabi Muhammad. Bagaimana powernya Nabi Muhammad? Sinari dengan sunnahnya Nabi. Dengan sirahnya Nabi. Dengan sejarahnya Nabi. Dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Apa yang sesuai, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, silakan lakukan. Yang enggak, tinggalkan. Ambil pelajaran. Huwan nur yahdil hairin dhiya'uhu. Cahaya Nabi memberikan petunjuk kepada orang-orang yang sedang bingung. Apalagi kita berada di zaman fitnah merajalela. Yusbih al-halim fihi hayran. Orang yang cerdas, orang pinter, kadang ulama jadi kebingungan. Hatta yang ulama kebingungan, apalagi yang awam. Bagaimana kebingungan? Kadang ikut latah. Latah, tahu latah gak? Ikut-ikutan, ikut arus. Dan tiap saat, apalagi kadang kalau ada momen-momen maulid Nabi, selalu tuh perayaan maulid digerocokin dengan isu-isu tertentu. Maulid tahun yang berapa dibawain sebuah isu. Sehingga orang maksudnya maulid sibuk sama Nabi Muhammad disibukkan untuk menanggapi isu. Maulid tahun kesekian, begitu lagi. Hampir tiap tahun selalu ada isu yang baru. Terus kalau tiap hari kita sibuk dengan isu, terus kapan kita sibuk dengan kewajiban kita kepada Allah? Dengan cara sholat yang benar kita sibuk sama isu. Menangkal semua isu. Nah sholatnya kamu masih berantakan. Fatihahnya kamu masih berantakan. Tasyahudnya kamu masih berantakan. Berapa banyak usianya orang 50 tahun, tapi belum ditulis satu sholat yang benar di dalam hidupnya. Sholatnya masih salah. Wudunya masih salah. Maaf, ceboknya masih salah. Istinjanya masih belum benar. Subhanallah. Nah karenanya itu, ishtaghil bi rabbak. Sibuk dengan apa tugas kita? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadat kita. Dalam mendidik anak-anak dan keluarga kita. Wa kana Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi, salah seorang ulama besar, murid al-Imam al-Mujaddid, Sayyidi Abdullah bin Ali al-Haddad, sahib ratib. Ada Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi, satu kali beliau lagi majelis, tahu-tahu keledainya beliau atau kudanya beliau, tiba-tiba menjadi liar. Melengking, menjerit, ngebrontak, menjadi liar. Membuat kegaduhan di luar masjid. Wal Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi yang hidup 300 tahun yang lalu enggak memutus pengajiannya, tetap sibuk sama pengajiannya. Enggak digubris, enggak diladenin, ataupun memeriksa kudanya juga enggak diperiksa. Biarin aja udah. Sampai akhirnya di akhir majelis itu kuda tenang sendiri. Diam sendiri. Udah selesai di akhir majelis dia bilang alhamdulillah. Udah selesai ngajar, dia bilang alhamdulillah yang membuat saya tidak terpancing dengan provokasinya kuda atau binatang di luar. Hingga saya memutus pengajian saya. Tahu gak katanya beliau? Sesungguhnya ada orang duduk di masjid berzikir dan bikin pengajian. Setan ngelihat mereka hasud, iri. Bagaimana cara ngebubarin itu orang-orang? Bingung cari cara. Gak menemukan cara. Akhirnya dia punya ide. Dibikin orang-orang di pasar, 2 orang dibisik-bisiki hingga berantem, berkelahi di pasar. Berkelahi pukul-pukulan sampai ke depan pintu masjid, di luar masjid. Orang yang lagi pengajian di masjid mendengar gitu, mendengar ayo tolong pisahkan mereka. Itu orang-orang yang lagi pengajian di masjid bangkit keluar dari pengajian, bubar, memisahkan, melerai